I let it fall, my heart, and as it fell, you rose to claim it. It was dark, and I was over, until you kissed my lips and you saved me. My hands, they were strong, but my knees were far too weak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della Herani. Saya guru produktif rekayasa perangkat lunak di SMK Negeri 1 Kota Bekasi. Untuk SMK atau bidang kejuruan sangat penting bagi sekolah menyesuaikan dengan kemampuan industri. Untuk penyesuaian ini dapat dilakukan dengan banyak cara. Salah satu diantaranya adalah melakukan sertifikasi kepada siswa. Di TKJ sendiri
Bu Nikmah sudah menginisiasi Teknik Komputer Jaringan SMK Negeri 1 Kota Bekasi menjadi Mikrotik Academy, di mana Mikrotik Academy ini memiliki instrukturnya sendiri dari dalam. Jadi guru-guru di TKJ, Bu Nikmah dan beberapa guru lainnya berusaha untuk belajar mempelajari teknologi yang ada di luar terkait teknik komputer dan jaringan, kemudian membawanya ke sekolah. Mendirikan Mikrotik Academy tentu tidak mudah, butuh waktu dan usaha yang sangat panjang. Namun Mikrotik Academy ini akhirnya mampu menghasilkan lulusan-lulusan yang tersertifikasi secara internasional, dan ini dibuktikan melalui sertifikat-sertifikat yang sudah didapatkan oleh siswa-siswi di teknik komputer dan jaringan. Tentu saja saya lihat Bu Nikmah tidak berhenti di sana. Jadi ada sertifikasi lain walaupun tidak mendirikan seperti Mikrotik Academy, seperti sertifikasi AWS, sertifikasi mengenai RUJI yang terus diupayakan. Saya sangat salut dan kagum terkait dengan kegigihan Ibu Nikmah untuk memberikan yang terbaik kepada siswa-siswinya. Semoga apa yang dilakukan Ibu Nikmah terkait sertifikasi ini, terkait dengan pendidikan berstandar industri, dapat terus dilakukan dan dapat terus ditingkatkan. Itu saja, terima kasih. Saya adalah Herani. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota Bekasi. Salah satu program beliau yaitu mengadakan ekskul Mikrotik Academy untuk kelas 10. Program ini sebenarnya sudah berjalan pada tahun kedua untuk saat ini. Nah, menurut pendapat saya program ini sangat bagus, terutama untuk siswa dan untuk kemajuan SMK 1 khusus secara umum. Kenapa untuk siswa bagus? Karena pertama, siswa akan memiliki skill yang lebih dibandingkan siswa yang tidak mengikuti kegiatan tersebut. Mereka belajar lebih awal untuk materi-materi kejuruan yang sangat diperlukan nanti saat mereka magang di industri atau saat mereka lulus dari SMK 1. Harapan saya sih program ini akan terus berlanjut dan konsisten, tidak hanya berhenti tahun ini, tapi diharapkan kedepannya lebih berkembang lagi. Bukan hanya Mikrotik, mungkin ada program-program yang lain yang sesuai dengan kebutuhan industri. Saya harapkan diharapkan dengan adanya program ini nanti siswa kita bisa diterima di industri saat mereka magang atau saat mereka lulus nanti, terbuka luas pekerjaan untuk mereka. Bukan hanya bisa bekerja, tapi memiliki daya saing yang tinggi dari segi gaji dan yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahernawati, guru di SMK Negeri 1 Bekasi, konsentrasi keahlian teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Merasa sangat terbantu dengan adanya salah satu program dari aksi nyata yang dilakukan oleh Ibu Nikmah Daulay, yaitu Mikrotik Academy. Karena dengan adanya program ini, anak-anak di kelas saya lebih paham dan lebih kompeten dengan ilmu mikrotiknya. Harapan saya ke depan kegiatan ini tidak cukup sampai di sini, namun berlanjut sampai mereka nanti kelas 11 dan kelas 12, sehingga pada saat mereka mau bekerja di industri setelah lulus, mereka sudah mempunyai keahlian atau sertifikat mikrotik. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Ayu, rekan dari Bu Nikmah dari SMK 1 Kota Bekasi. Saya ingin memberikan testimoni berkenaan dengan program dari Bu Nikmah untuk aksi nyata guru penggerak angkatan 8 yang mempunyai program di sini di sekolah, yaitu ekskul kelas Mikrotik Academy. Tanggapan saya, ekskul kelas tersebut sudah bagus. Output untuk anak-anak mengikuti kelas mikrotik, karena ini di SMK, outputnya anak-anak dipastikan untuk bekerja, lalu
Dari adanya ekskul tersebut, anak-anak diharapkan kompeten di bidangnya dan mempunyai skill untuk bersaing di dunia kerja dan di globalisasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nur Hairudin. Saya dari kelas 11 TKJA. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan pengalaman dan juga menceritakan hal-hal yang sudah saya terima pada saat mengikuti pembelajaran kelas industri pada kelas 10. Yang pertama, kelas industri itu diakhiri dengan kita mengikuti sertifikasi dari Mikrotik, yang sama-sama kita ketahui kalau sertifikasi itu sangat penting bagi kita anak-anak SMK untuk memberikan kepada dunia pekerjaan itu value kita, tolak ukur kemampuan kita itu diukur dari sertifikat yang kita miliki. Sertifikatnya sendiri sudah bersifat internasional yang memang sudah sangat bagus untuk diri saya ketika saya ingin melamar pekerjaan di luar sana. Dan kemudian saya ingin menceritakan hal-hal yang saya rasakan pada saat saya mengikuti pembelajaran kelas industri. Yang pertama itu pada saat training, kita memang harus berangkat lebih pagi atau mungkin harus pulang lebih lama daripada teman-teman yang lain yang tidak mengikuti kelas industri. Yang kedua itu dari soal-soal dan juga lab-lab sudah kita kerjakan, itu memang cukup rumit, tapi memang kita bisa melewatinya itu dengan baik semuanya sampai akhir, sampai ikut sertifikasi. Sertifikasi memang itu cukup menegangkan bagi diri saya karena sertifikasi itu pertama kalinya saya mengikuti sertifikasi internasional yang langsung dipantau dari luar sana dan juga dari guru-guru. Pada saat saya menerima sertifikasi sendiri, saya diberi kesempatan untuk mengikuti perlombaan Olimpiade Mikrotik Jaringan tingkat nasional. Itu merupakan pengalaman yang tidak terlupakan bagi saya dari mulai fase 1, fase 2, fase 3. Walaupun sampai akhirnya saya tidak bisa memenangkannya, tapi itu cukup memberikan pengalaman yang lebih dari cukup buat diri saya sendiri. Untuk terakhir, saya mengucapkan terima kasih pada Bu Nikmah karena sudah memberikan pembelajaran, karena tanpa Ibu kita tidak bisa mengerti atau tidak bisa paham untuk dalam materi ini. Terima kasih Bu Nikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didan Ramadan dari kelas 11 TKJA. Pada kesempatan video kali ini saya akan memberikan testimoni mengenai tentang sertifikasi yang saya laksanakan pada saat saya kelas 10 di kelas industri. Sertifikat itu sertifikat Mikrotik, yaitu MTCNA gitu. Dari yang kita sudah tahu bahwa sertifikat ini kan sangat bagus sekali untuk kita melamar pekerjaan di suatu perusahaan ataupun industri, karena dari sertifikat ini menunjukkan value di diri kita ataupun skill di diri kita ke perusahaan tersebut. Apalagi kan sertifikat ini itu bersifat internasional gitu, yang berarti kan sangat bagus sekali saat kita melamar. Dan kemudian yang saya rasakan setelah saya melaksanakan sertifikasi tersebut itu adalah pengalaman yang sangat luar biasa bagi saya. Dari saya mengerjakan soalnya gitu, ujian-ujiannya, dari ketegangan yang saya rasakan saat mengerjakan itu, juga tekanan yang saya dapatkan begitu pada saat itu. Dan saya juga sempat mengikuti lomba yang berhubungan dengan Mikrotik ini gitu. Jadi lebih mengasah skill saya begitu. Ya, mungkin seperti itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Satria Wicaksono, siswa kelas 12 jurusan Teknik Komputer dan Jaringan dari SMK Negeri 1 Kota Bekasi. Di sini saya ingin menceritakan pengalaman saya mengikuti ujian sertifikasi Mikrotik pusat, yaitu MTCNA. Saya mengetahui informasi adanya ujian sertifikasi ini dari guru saya sekaligus kepala program jurusan Teknik Komputer Jaringan sekolah saya, yaitu Ibu Padilla. Jadi sebelum saya mengikuti ini, saya mengikuti kelas training dulu bersama Ibu Padilla untuk mempelajari data dan komunikasi yang akan dilakukan.
Ini hari pertama saya mengikuti ujian verifikasi mikrotik dan SMK dengan alhamdulillah saya lolos. Saya sertifikasi ujian itu jujur dengan banget dan saya paling pertama saya ujian saya dihargai oleh orang yang keren banget dan jelas sebagai orang yang paham betul mengenai teknologi. Namun hal itu dapat diselamatkan karena eventnya yang seru banget dan bisa menjadi dari saya untuk calm down emosi saya sehingga saya dapat menerima dalam melakukan saya sehingga saya dapat menjalankan ujian sertifikasi secara tenang dan saya akhirnya lolos ujian sertifikasi ya. Kenapa saya mengikuti ujian sertifikasi PSNN ini? Karena menurut saya sertifikat PSNN dapat menjadi batu nisan saya di jenjang karir saya setelah saya mendapatkan sekolah saya dan juga bisa menjadi syarat untuk mengikuti ujian dan bisa sertifikat dari mikrotik lainnya seperti yang saya. Untuk selanjutnya saya mengikuti ujian sertifikasi SSN jika yang kesempatan dan saya berusaha lebih keras lagi dari ini untuk lolos pada ujian sertifikasi SSN. Sekian sharing cerita saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera dari saya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky dari SMKN 1 Kota Bekasi. Saya di sini ingin menceritakan tentang pengalaman saya yang belakangan ini telah mengikuti PSG atau Pendidikan Sistem Ganda dan Upskilling Kompetisi Guru tingkat SMK Bekasi yang disupport oleh Fibernet. Pertama, saya ingin menceritakan tentang pengalaman saya terlebih dahulu yang mengikuti PSG itu Pendidikan Sistem Ganda di salah satu PT besar yaitu PT Unilever di Saipukut Surabaya, yang mana saya ditugaskan untuk menjadi seorang IT support dan sekaligus network engineer cyber security di sana. Untuk job desk saya di sana tidak yang tiga buka, yaitu untuk memanajemen jaringan sono dan menginstal ulang sebenarnya untuk yang namanya konfigurasi server lagi, karena server lama terkena ransomware di sana. Untuk di hari pertama sampai hari ke-10 di sana saya ingin ditugaskan sebagai network engineer terlebih dahulu untuk memanajemen setiap networking di sana, setiap jaringan di sana, yang mana setiap perangkat yang saya konfigurasi adalah perangkat besar, yang mana bukan perangkat kecil. Perangkat besar itu contohnya seperti Cisco. Di sana lebih prefer menggunakan Cisco untuk perangkat besarnya. Untuk itu saya juga mengkonfigurasi yang namanya server untuk membuat database baru, terus membuat mail server baru, membuat sistem manajemen baru di sana. Untuk memonitoring jaringan di sana, CCTV di sana. Makanya waktu itu saya juga rada kesulitan juga di sana karena memang tim yang ditugaskan hanya 4 orang, yang mana saya juga ditugaskan 2 orang untuk di bagian server, dan saya juga penuh menggunakan server itu setiap hari di depan server. Itu penuh sekali di situ. Pengalaman yang cukup luar biasa dari PSG tersebut. Yang kedua itu upskilling kompetisi guru tingkat SMK Bekasi, yang mana itu adalah program Mikrotik Academy yang diselenggarakan langsung oleh Fibernet, dan saya adalah
salah satu siswa yang mendapatkan dari sertifikat tersebut. Sertifikatnya itu seperti di sini ya, MTSNA dari Mikrotik Academy. Dan saya juga sangat berterima kasih kepada Ibu Nikmah yang telah mensupport dan memberikan pengalaman yang cukup luar biasa ini, yang mana pengalaman ini mungkin tidak bisa terulang 2 kali. Walaupun saya sebagai siswa mungkin bisa dikatakan beruntung telah disupport langsung oleh Bu Nikmah ini. Nggak bisa yang banyak saya katakan karena saya cukup salut dengan adanya upskilling kompetisi guru ini dapat menciptakan ilmu-ilmu baru juga, untuk sharing-sharing baru juga untuk di dunia networking itu. Intinya tetap semangat dan jangan mudah menyerah, karena di 2045 nanti kita akan mencapai Indonesia maju dari Indonesia emas, yang mana teknologi akan semakin berkembang. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.